Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yuin Asoy. Nah, ini destinasi pertama di Yogyakarta. Kita nyewa mobil, ya nyewa mobil kecil aja, Honda Brio. Cuma AC-nya panas banget ya. Aduh. Nah, ini kita ke satu destinasi pertama. Ya ini udah banyak yang review sih sebenarnya. Kita dari kemarin nyari-nyari hotel, terus ternyata dapat review yang cukup main bagus. Satu hotel yang kekinian banget di Jogja, yaitu Gaya Cosmo Hotel. Nah, kita masuk nih Gaya Cosmo. Ada apa tuh? Ada Gaya Semeja Asian Kitchen. Monster. Oke. Mas Re, Ya. Pak. Lucu banget. Karena lucu banget sih. Inspira Monster. Lucu banget sih. Gayanya industrial. Gaya hotelnya gaya hotel industrial. Lihat nih, tuh. Lucu cuy. Ada restoran juga. Dari luar. Halo. Kita lihat sebentar keluar yuk, bisa ada kolam renang. Jadi habis dari lobby, sini langsung masuk kolam renang. Widih. Lucu ya, konsep hotelnya ya. Ini hotel kekinian banget lah. Ini ada kolam kecil, ada kolam besar. Lucu Pak airnya. Airnya oke. Udaranya pas lagi nggak terlalu panas banget di Jogja, ya. Oke, nanti kita akan lihat kamarnya. Ini enak banget sih. Ini model hotel dengan gaya industrial. Ya. Kita masuk lagi. Oh, dia juga ternyata poolnya dibuka buat umum ya, dengan harganya Rp85.000 per orang. Dari jam 1 sampai jam 6 sore dia buka buat umum juga. Ada rock. Ini ada restonya, enak banget konsepnya. Ini ada welcome drink. Oke, habis ini nanti kita akan review kamarnya ya. Wow. Ini kayak apartemen ya. Oke. Kita langsung dapetin view-nya kemana? Langsung view-nya ke kolam renang. Langsung view-nya ke kolam renang. Wih, gila. Menggoda banget, pengen berenang gue. Ini worth it banget. Satu kamar tapi dibagi dua gitu ya. Satu kamar dibagi dua. Ini worth it banget sih. The next day. Selamat pagi teman-teman. Halo guys, ini masih di Gaya Cosmo Hotel. Kemarin sih kita udah sempat nge-review ya si hotelnya, cuman si kamar hotelnya. Cuman ini kayaknya kita bakalan review lebih detail. Gua bener-bener amazing banget sama detail yang diperhatiin buat siapapun yang ngedesain si kamar hotel Gaya ini atau keseluruhan hotel konsepnya lah ya. Kita akan coba nge-review lebih detail ya. Jadi ini kita langsung yang kemarin kita udah omongin kan. Ini kita langsung dapat di kayak apa? Kayak ruang tamu begitu kita masuk. Ini kan pintu masuk nih. Jadi kita langsung disambut dengan semi ruang makan ya, bukan ruang tamu ya. Ini ruang makan. Karena dia konsepnya itu industrial, jadi sampai si meja makannya pun diperhatiin gitu. Ini konsepnya meja kayu gitu ya. Ini plastik tapi dengan kayu, tapi bener-bener semuanya tuh rustic industrial gitu ya. Oke. Yang pertama kita ngeliat dulu nih, ini lantainya yang dipakai itu adalah vinil.
Jadi dia bukan tile, bukan keramik ya, bukan marmer seperti pada umumnya, tapi dia pakainya vinil. Jadi anget banget. Itu anget banget. Ini AC-nya dingin, tapi begitu kita masuk itu jadinya anget gitu. Jadi agak adem gitu ya. Dia benar-benar perhatiin dari mulai cat temboknya juga gitu, cat dindingnya. Ya, tuh dia ada pemisah. Ini dikasih vinil lagi. Ya. Oke. Nah, terus dari konsep dapurnya yang dia pakai solid top solid, jadi bukan pakai granit ya, bukan pakai marmer, tapi ini model kayak granit, jadi solid top. Di sini kita ada sink, ya ada tempat buat cuci-cuci. Jadi benar-benar kayak semi dapur lah di sini. Dia ada microwave. Ini tempat buat naruh untuk peralatan minum gitu. Kita dapat 3 kemarin. Kita dapat 3 minum yang buat ngangetin. Oke. Jadi dia benar-benar perhatiin detailnya tuh. Ya, ini dikasih pelapis lagi nih. Oke. Oke. Nah, terus dia betul perhatiin lagi, ini kan tembok nih ya, tembok dari apa? Dari pintu menuju pintu masuk kamar ya. Nah, ini sampai dengan dia perpindahan tembok atau dinding gitu ya, dinding untuk menuju ke ruang kamar tidurnya gitu. Nggak bener-bener hanya putih aja, tapi dia ada putih terus dikasih cat di biru di bawahnya, di bawahnya lagi gitu ya. Nah, ini ada tambahan dari tembok, ini tembok solid, ini solid tembok solid ya. Ini ditambah lagi ini apa namanya, Pak? Apa? Bukan yang ini nih. Oh ya, gypsum, ditambah lagi gypsum. Gue gak bingung. Ditambah lagi dengan gypsum. Kalau itu meja lemari dapur itu apa namanya? Itu HPL ya? Itu HPL ya? Oke. Ini solid, ini tembok solid. Ya, ini dia ditambah lagi. Jadi dia ada apa? Dia ada ini ya, ada tambahan, ada kayak ambalan gitu ditambah dengan gypsum. Supaya untuk apa? Untuk supaya kabel-kabel CCTV dan lain-lain itu bisa ditaruh di belakangnya, jadi benar-benar rapi. Nah, yang lucunya lagi, yang diperhatiin sampai detailnya lagi, ini tuh ada gantungan gitu loh di sini tuh. Gantungan besi industrial gitu modelnya. Ya, terus diperhatiin juga si ininya dikasih tempatnya, ini modelnya model kulit gitu ya. Gila, diperhatiin sampai detail kayak begini loh. Buat tempat remote, buat tempat keterangan, oh ya buat tempat menu gitu. Itu perhatiin banget, gila loh. Yang biasanya kan kalau misalnya di hotel biasa ya lo cuma taruh di meja lah gitu ya. Ini diperhatiin nih, dikasih tambahan lagi gitu. Nah, yang lucunya lagi, ini kan tirai atau hordeng untuk yang kemarin kita bilang lihat langsung ke mana? Langsung ke kolam. Nah, itu dia nggak langsung begitu aja, tapi dikasih lagi ambalan nih. Ya, dikasih ambalan. Ini kita ada yang single bed, ya ada 2. Oke. Nah, terus ini kan ada meja rias di sini nih, ada meja rias digantung ini, meja riasnya dipasang. Terus kursi riasnya juga betul-betul di match dengan ininya ya, dengan konsepsi hotel secara keseluruhan gitu. Cuman kalau menurut gua lebih baik kalau di sini ada buat tempat sepatu nih. Ini kan cukup spacious nih ya, cukup spacious gitu, tempat sepatu buat naruh sepatu gitu. Sampai tempat sampahnya guys diperhatiin, gila. Dia nggak cuma tempat sampah biasa, ada tutup kayu yang model kayu, itu diperhatiin banget, gila loh. Kita menuju ke kamar berikutnya. Nah, ini juga sama. Ya, ini ada tempat buat naruh apa, koper atau apa gitu. Cuman bagus banget kalau misalkan di sini mungkin dikasih ambalan gitu ya, supaya biasa tambah buat sepatu atau apapun itu. Jadi begitu kita langsung masuk ke kamar yang kedua. Modelnya adalah king size bed yang di sini. Lihat nih secara keseluruhan, lihat nih. Bagus banget, gila. Diperhatiin secara detail, perpaduan warna temboknya. Nah, sampai dia tempat teleponnya pun diperhatiin tuh, lihat nih. Ini granit ya, granit yang ininya. Ini aluminium nih, ini aluminium besi. Kok aluminium besi sih?
Terus kita menuju ke wastafel yang langsung kita masuk kamar mandi kemarin. Ya di tempat buat naro-naro barang-barang pun bener-bener diperhatiin, basket case-nya ya. Konsep disesuaikan dengan konsepnya. Ya terus udah gitu di bawahnya pun lu lihat ya, rapih banget gila. Sampai belakang kacanya itu diperhatiin, dia dikasih nggak cuman hanya polosan aja, tapi dikasih kayak Jogja Tempo dulu gitu loh. Ya lucu banget ya, gila. Dikasih stiker, sama sampai dengan kaca-kacanya pun, list kacanya pun diperhatiin gitu loh. Lihat nih, jadi nggak cuman hanya kaca ngeblok doang, tapi bentuknya agak sedikit rounding gitu di atasnya. Ada tumpuan gitu ke plafon atas. Terus udah gitu, nah cermin untuk di wastafelnya ini pun diperhatiin sama dia, dikasih ketebalan. Ini adalah lampu ya di belakangnya. Bener nggak sih nih? Coba. Oh iya bener. Tuh. Lemarinya pun ya, jadi nggak cuman hanya ngeblok kotak lemarinya, juga diperhatiin juga si pintu-pintu lemarinya ini. Lihat nih, dia kasih yang ada anyaman bambu gini, kayak anyaman bambu, jadi nggak bener-bener cuma hanya ngeblok lemari gitu ya. Dia perhatiin detail sampai model pintu lemarinya. Kayak ada meja buat setrikaan, buat yang mau setrika. Nah, sampai dia pun perpaduan, ini kan masih kayak semacam konsep vinil di kamar ya. Tapi begitu pindah kita ke area basah, itu langsung diganti dengan keramik gitu ya. Keramik nih, ini ada model granit, keramik, sama nih keramik biasa di kamar mandinya nih. Dia pasang temboknya ini dengan marmer yang miring-miring gitu, nggak cuman hanya kotak-kotak gitu aja. Ini showernya ya, sampai dengan si putaran showernya juga nggak yang biasa-biasa aja gitu, dia benar-benar perhatiin. Nah ini untuk meja untuk menopang untuk wastafel itu dia pakai solid granit. Ini granit solid ini, wow ya. Terus dia pakai nggak cuman yang bulat gitu ya, dan ini menggantung si wastafelnya. Jadi biasanya kan di built-in gitu di dalam ya, ini enggak, ini menggantung sengaja kayak begini. So, salut banget buat arsitek si Gaia Cosmo Hotel. Nah, ceilingnya juga, ya si plafonnya juga itu betul-betul dibikin konsep sama dia. Si plafonnya juga tuh, ya dibikin konsep sama dia. Jadi ada dikasih list-list gitu di plafon-plafonnya, jadi nggak bosan orang ngeliat gitu, cuman hanya putih doang, tapi dikasih list di atas plafonnya, dan dikasih kayak nggak cuman hanya blong gitu doang, tapi dikasih dia ada list, ini ada lampu tuh di atasnya ya. Di kayak mengerucut gitu ke atas gitu ya. Sorry karena gue bukan arsitek. Istilahnya gue nggak ngerti, tapi ini sih konsepnya alus pisan guys, alus pisan. Oke. Abis ini kita mau review makan pagi di Gaia Cosmo. Kita mau olahraga dulu bentar, ini masih jam 6 pagi. Kita mau nikmatin fasilitas apa aja yang ada di Gaia Cosmo Hotel. Kita menuju fasilitas hotel. Nah, ini lorongnya. Nah, ini kan area makan pagi nih di sini ya. Ini gue kebetulan di lantai 2, jadi nggak perlu pakai lift juga bisa. Ini ada pembatas antara lantai 2 dan lantai bawah, pun betul-betul sama si interior desain itu diperhatiin. Dia ini pakai ambalan-ambalan model besi kayak berkawat begitu, cuman ini besi gitu ya. Sama yang lucu ini nih, tuh ornamen dindingnya aja diperhatiin guys, diliatin secara detail, lucu banget. Ini bisa goyang. Yuk kita lihat nih. Goyang dong. Kok nggak goyang sih? Kok nggak? Nah, lucu kan? Ih, lucu banget. Ih, itu kayak lagi terbang dia. Kayak lagi terbang di awan. Ini kayunya nih, konsepnya nih awan gitu dia. Nah, ini tempat makannya. Wah, gila nih. Ini restonya nih. Tuh. Jadi dia pakai ini konsepnya konsep kayu. Untuk meja restonya dia betul-betul pakai granit. Ininya pakai kulit. Nah, kita lihat keluar di area restonya. Oh,
Dia punya meja-meja, pilihan mejanya pun betul-betul bikin orang tuh nggak bosen, nggak monoton gitu ya, nggak sama gitu. Di sini ada resto yang lebih tertutup tempatnya. Ini dia dikasih pembatasnya, pembatas kaca-kaca dengan besi. Lihat nih, lo akan ngelihat dengan mejanya aja dibuat berbeda-beda, nggak sama. Termasuk marmer-marmernya, lihat nih, pilihan marmernya tuh. Oke, kita menuju ke rantai bawah, resto bawah. Very nice, lampunya yang beda-beda, ada ornamen-ornamen lukisan di sana. Nah, ini dia nih tempat gymnya. Ya, dia ada tempat buat bench press, ada treadmill, ya. Ini ada beberapa ini untuk chest press. Oke. Jadi si kaca-kaca ini itu bisa dipindahin. Yang ternyata ini mau jadiin ruang meeting. Kolam renangnya pun kalau menurut gue cukup besar, cukup spacious, nggak seperti hotel-hotel pada biasanya. Dan sama dia bener-bener dibikin gitu ya. Di tengah kolam renangnya itu ada apa? Ada pohon-pohon. Kolam renangnya nggak bener-bener persegi panjang gitu doang. Ini tempat buat anak kecil itu diperhatiin. Di sini ada yang buat area buat anak-anak. Tuh dia ada art ornamen lagi di dinding-dindingnya, jadi nggak cuma hanya dinding doang, cuma polosan doang, tapi dikasih ornamen-ornamen supaya orang bener-bener nggak bosan. Ya, tuh. Wow. Nah ini kita lihat hotel dari view kolam renang. Lihat ya, konsepnya betul-betul diperhatikan sekali secara detil. Tuh lihat tuh. Arts ornamen di hotel ini area outdoor untuk coffee. Jadi dia ada coffee shop di sini. Di rooftop itu di sana tuh di atas ya ada rooftop resto di sana. Kita belum ke sana sih. Ntar deh kita coba ke sana ya. Aduh, capek. Habis olahraga, habis fitness, habis berenang. Sekarang kita akan review makan paginya, breakfastnya. Oke. Kita ada biasa di Jawa, di Jogja ya. Ada kunyit asam, ada gula asam, ada kencur, ada infus water, ada mineral water, orange juice, ada jus. Di sini kita ada apa ini? Gorengan. Ya, kita ada apa nih di sini? Ini apa ini? Oh, ada lontong, gorengan lontong, terus dalamnya apa dong? Oh, opor. Wih, mantep nih kayaknya nih opor nih. Opor, ada telur, ada krecek, ada salad corner. Ini adalah salad corner, nasi putih, nasi goreng. Widih, ada bihun goreng. Oh ya, tumis pakcoy, habis nih, ada cumi saus madu. Wih, ini tumis pakcoynya nih, tumis pakcoy. Di sini ada apa lagi? Di sini kita lihat ada noodle station, egg station. Sini ada apa nih? Oh, ada sup rolade, ada bubur ayam, ada kerupuk, bubur ayam, ada egg station, ada telur, bubur ayam. Di sini ada Coco Crunch, di sini ada susu. Oh, ini tadi yang versi Nusantara. Sekarang versi barat nih, western style. Ada potato, ada sosis. Oh, ini chicken sausage,
sama baked bean. Di sini ada bubur kacang. Oh, tapi campur ya. Ada bubur kacang hijau, ada bubur candil. Oke. Nyempil satu nih di Nusantara di sini. Ini ada tempat selai. Ada bread station. Wah, gila lengkap juga ya. Wow. Ini suasana breakfastnya di luar, yang di outdoor, ini yang di dalam. Oke. Kita makan apa aja anak-anak? Wah, asik nih buat aku. Terima kasih. Oke. Karena semalam udah heavy sama karbo ya, jadi pagi ini kita pilih makanannya yang nggak ada karbonya. Ada deh dikit, nggak tahu deh gue. Ini bukan karbo ya, ini mah ya. Ini kalsium. Oh iya, taruh ke bawah. Kita pilih protein, ada telur, ada omelet, ada opor kita ambil. Tapi kita campur makanan Nusantara sama makanan Barat. Ada sausage, chicken sausage, ada sosis ikan, sama gorengan. Nggak bisa menghilangkan hobi gorengan. Ada sereal, ada jus dan air putih. Ya udah, kita akan coba nih masakannya seperti apa. Oke. Pertama kita akan coba omeletnya dulu. Seperti omelet pada biasanya. Masakan Nusantaranya, kita akan coba si opornya nih. Opor ayam sebelah. Enak banget. Wah, gila nih. Opornya juara. Wah, asli. Mau opor enak banget mah. Opornya juga enak. Yang juara opornya. Wah, ini parah. Ini parah. Enak banget. Nanti buat gorengan. Gorengan juga enak. Kita cobain makan westernnya ya. Ya, sosis ya biasa lah ya kalau menurut gua. Apa ini? Ini sosis ayam, bukan sosis sapi. Buat gua paling juara opornya. Kita udah full review di Gaya Cosmo, dari mulai eksterior sama interiornya, dari mulai kamar hotelnya dan fasilitas kamarnya, dari mulai tempat gym dan juga tempat kolam renangnya, sampai dengan breakfastnya. 1,4 juta, worth it banget guys. 1,4 juta itu sudah termasuk breakfast 4 orang ya? Sudah termasuk breakfast 4 orang lagi. Wow, crazy. Dan ini semoga bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mau nginep yang cukup affordable dan fasilitas hotel bintang 5. Gila, Gaya Cosmo Hotel Yogyakarta. Emang udah banyak yang review, tapi menurut gua kita nge-review lebih sedikit lebih dalam sampai seluruh fasilitasnya dengan breakfastnya ini mantap. Opornya juara, gua kasih. Oke, sampai ketemu lagi di aktivitas berikutnya di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.